Masya Allah. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah ya Masya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkan. Dan barang siapa yang telah sesat, maka tidak akan ada yang dapat memberi petunjuk kecuali atas izin Allah Ta'ala. Dan ini bukan sekedar doa membuka majelis Bapak Ibu ya, tapi ini ternyata doa pembatal sihir Bapak Ibu, gitu nih. Tapi untuk hari ini Irfan gak bahas itu ya, karena waktu kita terlalu singkat. Masya Allah tabarakallah ya. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang membawa dari zaman yang penuh kegelapan menjadi zaman terang benderang seperti ini. Masya Allah, yang penuh adab, yang penuh keilmuan, yang penuh ketenangan. Masya Allah, barakallah. Bapak Ibu rahmati Allah, saya Irfan, saya temannya Mas Ustadz Amir, Ustadz muda ya Pak ya. Masya Allah, saya sangat mengapresiasi pada anak-anak muda yang menyelenggarakan kajian ya. Kalau bukan anak muda siapa lagi Pak? Gitu. Kita itu tinggal ya nggak tahu, tinggal nunggu aja. Tapi kalau masjid, keluarga atau kita sebagai orang tua dikatakan berhasil itu kalau kita punya generasi yang soleh dan solehah. Kalau kita punya generasi yang beradab, kita punya generasi yang bergaya sunnah, kita punya generasi yang para penghafal Quran. Nah itu kita dikatakan berhasil Pak. Tapi kalau cuma berhasil anak kita mobilnya 30 tapi nggak punya adab, nah ini kan yang sangat memprihatinkan Pak. Nah, jadi saya mengapresiasi sekali pada adik saya Ustadz Amir ya, Masya Allah, dan anak-anak muda yang ada dimanapun ya, karena saya senang sekali Pak sama anak muda. Indikator masjid berhasil itu ada kaderisasi Pak. Ya kalau nggak ada kaderisasi kan repot Pak. Kita mendidik siapa Pak? Gitu Pak. Berarti kita tidak sukses ya, apalagi sesi dakwah. Saya di kemasjidan sesi dakwah dan pendidikan Pak di masjid saya. Nah itu saya kurang berhasil di sana Pak. Jadi kurang berhasil di sana. Nah insya Allah saya minta doanya aja, karena di perumahan itu kan warganya ya begitulah. Jadi ada yang kuliah di sana, ada yang ini, ada yang malu kumpul di masjid dan sebagainya. Nah alhamdulillah di saudara-saudara saya di Masjid Al Mukarromah yang agak minggir-minggir di Solo ya. Jadi ini banyak kaderisasi Pak. Kemarin waktu saya ngisi malam itu banyak ya Mas Amir ya. Bahkan dari Mahat juga hadir. Jadi saya mendukung sekali. Ayo mari kita sama-sama kita gerakan anak-anak muda kita Pak. Kalau kita sudah nggak ada nanti jangan sampai masjid jadikan seperti museum Pak. Nggak ada penerusnya Pak. Gitu. Nanti nggak ada bedanya sama candi nanti. Yang ada cuma orang tunggu di depan gitu. Mari kita sama-sama kita ramaikan. Apa yang diinginkan anak muda, apa yang diinginkan remaja, support aja Pak. Support saya begitu Pak, sama teman-teman yang lain saya support semuanya. Jadi saya banyak di kajian Solo Raya. Jadi saya Irfan Haitama Pak, saya bukan siapa-siapa. Saya tinggal di Gumpang Pak. Gumpang Kartosuro, ada pasar di Gumpang situ. Ya saya bukan promosi ya, Allah titipkan saya toko alat tulis sana Pak. Ada toko alat tulis Santri Abadi, Bapak bisa mampir ke sana. Itu alhamdulillah dititipkan Allah pada saya Pak. Jadi saya jualan alat tulis Pak. Sekitar 20 tahun Pak. Jadi tapi memang Allah beri jalan kita untuk berdakwah, untuk keliling Indonesia, untuk berbagi sesama. Alhamdulillah saya masih di Ketua Umum DPW Komunitas Cinta Rukyah Pak. Founder-foundernya teman-teman saya yang ada di TV Trans 7 ya. Alhamdulillah saya juga belajar bersama dua Syekh ya, Syekh Sa'awat Abduh dan Syekh Abdul Salam Bali. Alhamdulillah diberi kesempatan Allah Pak. Jadi nikmat yang paling enak itu ya nikmat iman dan Islam, setelah itu nikmat kesempatan Pak. Kesempatan belajar, kesempatan berbuat baik, kesempatan melakukan amal soleh, itu kesempatan yang luar biasa sekali. Bapak Ibu bisa mampir ke Gumpang, Pak, ngabari dulu. Nanti kita bisa makan atau apa, karena kita saudara muslim Pak. Jadi dimanapun kalau ketemu saya tolong disapa. Ya, Mas Irfan, gitu. Kadang saya lupa Pak, ketemu orang itu nanti disapa ya Pak ya. Dan saya tolong dinasihati ya Pak ya. Hari ini ada yang padat, saya nanti minta izin ya Pak ya. Saya enggak genep 1 jam di sini, mohon izin ya. Ya diizinkan ya Pak, mohon ya. Karena seharusnya saya jam 7 itu sudah sampai Boyolali. Saya ikut lomba horseback archery Pak. Saya ikut ke Jurnas lomba memanah di atas kuda Pak.
Padahal usia saya sudah 45 Pak. Dan saya usia paling tua di sana Pak. Ngombyongnya anak-anak muda Pak. Ya kalau cari menang enggak lah, kita ya cari yang terbaik aja. Jadi saya memanah di atas kuda, perlengkapan sudah saya bawa di mobil, jadi tinggal bablas nanti ke lari. Dan panitianya untungnya bisa dinego. Jadi saya di nomor 18 Pak nanti. Nanti kalau punya anak-anak mau belajar rukyah, mau belajar berkuda, belajar mana, belajar berkuda di atas panah, silahkan. Karena Muslim itu harus kuat dan kaya Pak, dan beradab yang penting itu. Ya, jadi saya senang sekali pada anak-anak muda yang mau belajar gitu Pak. Kita lanjut ya Pak ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, Masya Allah yang baik-baik semua, dan semoga anak-anaknya ini dijadikan anak-anaknya yang penerus ke masjid kita, dijadikan anak-anaknya penerus sujud kita, dijadikan anaknya penerus kebaikan-kebaikan kita Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pernah dengar gak kata rukyah Pak? Pernah dengar? Nopo diku? Kalau dengar kata rukyah, kira-kira apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita Pak? Apa yang di pikiran kita dulu Pak? Apa Pak? Kalau dengar kata rukyah, baca tuh rukyah masal Ustaz Irfan Aditama, atau rukyah masal di masjid mana, atau di rukyah, itu kira-kira apa Pak yang ada di pikiran kita ibu-ibu? Apa Bu? Menghilangkan setan-setan. Oh, Pak berkaitan dengan yang serem-serem ya Pak. Apalagi Bu? Kira-kira apa? Kita lebih banyak tanya jawab ya Bu ya. Karena saya senang saya tanya jawab. Apa Pak kira-kira? Orang kesurupan. Orang gulung-gulung. Benar? Orang teriak-teriak. Orang jerit-jerit. Terus apa lagi? Gendruwo gitu ya. Rumah angker. Terus apa lagi Pak? Orang sakit. Orang sulit meninggal, ya. Terus muntah-muntah, gitu. Wis pokoknya delasaran lah pokoknya, kayak apa ya? Yes, kayak seperti itu ya. Kira-kira yang ada di hati kita apa Bu kalau melihat kayak gitu Bu? Pak, kalau ada orang kesurupan apa Pak? Kira-kira hati kita apa Pak? Tadi kan pikiran kita. Deg-degan. Kira-kira kalau ada orang kesurupan di sini bagaimana Bu, Pak? Lari, dekati, atau bagaimana? Belum pernah ya ada di desa sini ya? Belum ya? Semoga nggak terjadi. Kalau ada orang sulit meninggal Pak, bagaimana coba Pak? Diapain? Nah, ternyata rukyah itu tidak seserem yang dibayangkan, tidak seserem yang dipikirkan, dan tidak seserem yang ada di hati kita Pak. Bapak Ibu tadi pagi sarapan, tadi pagi minum air putih ya. Minum? Pasti minum ya. Kalau nggak minum pasti ngelak banget itu bangun tidur ya. Ketika minum, Bapak Ibu baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, minum seperti adabnya Rasulullah, lek, berdoa, itu sudah rukyah Pak. Dan cara minum Rasulullah seperti apa Bapak Ibu? Cara minum Rasulullah itu, ini nggak ada buat praktek nih Mas Amir, cara minumnya ini. Saya nyindir. Enggak. Jadi cara minumnya kalau dapat buat praktek kan enak Pak ya. Kalau buat praktek enak. Cara minumnya Bu, ini nanti Bapak Ibu bisa dipraktekkan. Kalau minum, bismillahirrahmanirrahim, masukkan ke dalam mulut, telan, terus katakan alhamdulillah 3 kali Bu. Jadi Rasulullah tidak minum seperti unta, blok enggak, tapi 3 kali. Ya secukupnya lah ya. Kayak nyeruput kopi boleh, ditambahin lebih juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim tadi 1 kali, ini alhamdulillahirabbil 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim, masukkan lagi ke air ke dalam tenggorokan, terus katakan lagi alhamdulillahirabbil. Rasulullah berkata Pak, qala Rasulullah, barang siapa yang minum air seperti ini, seperti caraku, seperti cara Rasulullah, maka racun-racun yang ada di dalam tubuh tidak akan bereaksi alias tawar Pak. Nah, terus gimana kalau kita punya penyakit? Penyakit racun nggak? Racun ya Pak ya? Nah, bagusnya kalau minum obat juga seperti itu Pak.
Barang siapa yang meminum dengan cara yang tadi yang saya sampaikan seperti Rasulullah ajarkan, maka racun-racun akan tawar selama air itu masih ada dalam tubuh kita, Pak. Luar biasa enggak, Pak, ini, Pak? Dan itu sudah ruqyah, Pak. Ternyata. Jadi ruqyah dalam bahasa Arab adalah jampi, Pak. Kalau orang-orang tua dulu kan jampi ya, Pak ya. Dan jampi dalam bahasa Indonesia adalah doa, Pak. Jadi ruqyah itu adalah doa, Pak. Jadi semua orang tuh bisa meruqyah doa. Nah, nanti kita belajar tentang hadis-hadis tentang ruqyah ya. Jadi kita nggak ragu ketika meruqyah, Pak. Kan ada ragu kadang kita tuh ruqyah tuh boleh apa enggak. Terus siapa aja yang boleh meruqyah? Jadi baiknya kita kalau minum obat atau makan makanan ya, makan makanan itu bukan hanya yang halal tapi yang thayyib, yang bagus, yang ditambah dengan membaca doa yang diajarkan Rasulullah. Mudah, anak kecil pun bisa, Pak. Dan ini sudah adalah ruqyah, Pak. Jadi ruqyah itu adalah doa ya, doa untuk kesembuhan. Nah, ini ada model buat praktek ini. Saya akan praktekkan sebentar ini. Insyaallah. Kopi gak ada? Oh enggak, masyaallah. Bercanda, Pak. Irfan sering bercanda. Jadi begini ya, Pak ya. Padune ngelak, Pak. Tapi ini sunnah, Pak. Sunnah, Pak. Padune ngelak tapi sunnah. Ini mencontohkan yang baik. Jadi ada ilmu tapi juga bisa mengobati haus juga, Pak. Jadi begini, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Seperti Rasulullah minum seperti itu. Dan ketika minum seperti ini, maka racun yang ada dalam tubuh kita selama orang mau meracuni kita, Rasulullah pernah diracun loh. Tapi karena Rasulullah minumnya seperti ini, tubuhnya masih kuat. Racunnya itu tawar, tapi bekasnya racun itu masih nempel di lidah, Pak. Ada tandanya. Sampai beliau wafat ada tandanya. Karena racun itu keras sekali. Ya, tapi ketika minum seperti yang dijanjikan atau dikatakan Rasulullah, maka apapun racun dalam tubuh kita akan tawar. Kita lanjutkan dengan materi ruqyah ya. Walaupun tidak ada ruqyah masal hari ini, Pak. Jadi nanti saya berapa seri di sini ya, Pak. Kalau diizinkan berapa seri ya? 2 seri, 3 seri, seri ketiga atau seri keempat kita lakukan ruqyah masal, Pak. Setuju enggak, Pak? Nah, siapa yang meruqyah? Pertanyaannya, siapa, Pak? Panjenengan semua. Nah kan sudah saya bekali 3 seri kajian ruqyah. Yang keempat tinggal panjenengan yang meruqyah. Saya tinggal nungguin, Mbak. Jadi nanti kalau ada orang kesurupan sini saya tinggal pulang, Pak. Enggak, saya tungguin, Pak. Gitu ya, Pak ya. Masya Allah tabarakallah. Jadi ruqyah itu adalah doa, Pak. Bapak Ibu dirahmati Allah, doa itu banyak. Oke? Doa banyak ya. Doa apa aja, Pak? Doa pengen punya keturunan, benar? Doa pengen punya uang banyak, benar? Doa pengen apa lagi, Pak? Pengen umrah, Pak. Ya. Doa pengen sehat, betul ya, Pak ya? Banyak. Gitu ya, Bu ya. Nah, terus kalau ruqyah syariah itu doa apa? Doa khusus, Pak. Doa khusus untuk perlindungan dan kesembuhan. Jadi ruqyah syariah itu adalah doa yang dikhususkan untuk perlindungan dan kesembuhan, Pak. Jadi intinya ruqyah syariah adalah doa khusus, Pak. Doa banyak tuh yang saya sampaikan di atas tadi ya, doa banyak. Tapi doa ruqyah itu adalah doa khusus untuk perlindungan dan kesembuhan. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Al-Mukarramah yang insya Allah mudahkan segala urusannya. Kira-kira ada nggak sih, Pak, orang yang dari kecil sampai dewasa bahkan sampai sepuh yang nggak pernah sakit, ada, Pak? Ada semua ya. Apalagi zaman Covid, rata-rata sudah semua mencicipi yang namanya Covid ya. Pernah, Pak, sakit Covid, Pak? Terus apa yang dirasakan, Pak? Ketika melihat saudara kita meninggal, tetangga kita meninggal, kita juga mikir. Saya kena juga, sempat kena ya. Walaupun saya sudah divaksin 3 kali, Pak. Saya pernah mikir sampai gini, ya Allah, kayak iki sesok nyanda apa ora, mesti pikiran gitu ya, Pak ya. Apa yang saya lakukan, Pak? Saya ruqyah, Pak, tiap hari, Pak. Saya ruqyah. Selama 5 hari saya ruqyah, Pak. Saya pakai kursus Hindi, pakai madu, saya ruqyah. Saya kasih Quran di sini, saya baca Quran. Terus saya pakai apa namanya? Apa, Pak, yang di sini jepit itu loh, Pak?
buat ngukur tekanan oksigen. Dulu viral tuh di mana-mana jual. Ingat nggak Pak? Tekanan oksigen sama jantung itu. Terus saya buat baca Quran. Ternyata Quran itu memperbaiki nafas dan detak jantung kita Pak. Saya praktekkan Pak itu Pak. Saya pakai ruqyah. Jadi saya Husnul Hindi, terus madu, terus air putih. Saya kasih Quran. Karena nafasnya sudah sesak Pak. Saya jepit di sini pengukur oksigen itu Mas. Ya Mas Amir. Saya pengukur jantung itu. Dan ternyata nafas yang pendek itu ketika baca Quran oksigennya bagus, jantungnya bagus Pak. Nah, karena di Quran ada Pak. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Quran itu adalah penawar dari seluruh penyakit Pak. Al-Isra 82 Pak. Saya praktekkan yang dikatakan guru-guru saya. Kalau sakit baca Quran dan detak jantungnya bagus. Dan saya ruqyah Pak. Saya ruqyah. Nah, berkaitan dengan semua orang pasti pernah sakit, nggak mungkin nggak. Oke, sekarang ada nggak orang yang dari kecil sampai remaja bahkan sampai dewasa dan sepuh nggak pernah takut, ada nggak? Berani terus, ada nggak Pak? Pernah merasakan takut Pak? Apalagi masalah COVID tuh takut ya Pak ya. Melihat kayak kok kanan jamaah kok sebelahnya kemarin ada udah nggak ada lagi gitu Pak. Deg-degan nggak Pak? Deg-degan. Ketoknya gagah nih gitu, lihat tetangganya besok ada yang bablas gitu. Famili saudara saya 3 atau 4 dokter semua Pak. Suami istri itu dokter, lewat semua. Takut kita ya. Jadi semua orang pernah merasakan sakit dan takut. Dah di atas tadi ruqyah adalah doa untuk apa tadi Pak? Doa untuk perlindungan dan kesembuhan. Jadi semua orang perlu ruqyah. Seperti saya lakukan ketika COVID kemarin Pak. Saya takut Pak. Ya apa yang kita bisa lakukan tuh Pak? Obat juga gak ada yang jelas zaman dulu ya Pak ya. Bingung mau minum apa Pak? Bingung. Diminumin obat C, ya bablas. Diminum obat A, ya rampung. Ya itu kita lakukan ruqyah Pak. Karena esensi ruqyah itu adalah doa untuk kesembuhan dan perlindungan. Dan semua orang ngalamin Pak. Jadi bukan hanya gangguan jin Pak. Oke Ibu. Waduh ini Ibu kayaknya ngantuk ini Ibu. Ngantuk gak Bu? Iya semua ikutin tangan saya semua ke atas yuk. Ke atas semua ikutin tangan saya semua ke atas yuk. Bapak-bapak juga yuk ikutin yuk. Ikutin ya Pak. Tepuk-tepuk sebelahnya. Bu. Sebelah kanannya. Kanannya. Ayo. Bu, Pak. Tepuk-tepuk yang kenceng yuk. Tepuk. Bu, Pak. Gak apa-apa. Tepuk aja. Mas Amir gak apa-apa. Bakoh itu Mas. Yang kenceng gak apa-apa. Bu, Pak. Jangan ngantuk ya. Sebelah kirinya diangkat. Tepukan ke orang sebelahnya. Kamu juga jangan ngantuk ya. Bu, jangan ngantuk ya. Kalau ngantuk saya ruqyah. Ya. Udah melek Bu. Ya. Jadi ruqyah itu apa Bu? Irfan mau tanya Bu. Biar Ibu pulang dari masjid ini bisa menyampaikan ruqyah itu bukan hanya orang kesurupan, bukan hanya orang teriak-teriak. Tapi ruqyah itu adalah doa perlindungan dan kesembuhan. Kenapa yang dilihat orang kesurupan? Ya karena kita takut. Benar nggak Pak? Kita takut. Jadi kita berlindung dengan doa-doa ruqyah Pak. Ya. Orang sakit di rumah sakit, di ruqyah boleh nggak? Boleh. Karena doa kesembuhan Pak. Oke. Nah kita masuk ke hadis yang kedua. Berkaitan dengan boleh nggak sih kita minta ruqyah dan boleh tidak kita meruqyah Pak? Penting sekali Pak. Saya lanjutkan. Tadi sampai di semua orang perlu ruqyah. Tidak hanya orang kesurupan, tapi orang sakit, orang takut perlu ruqyah. Artinya ruqyah mandiri. Oke? Dan juga meruqyah orang. Nah, kira-kira siapa aja yang boleh meruqyah Bu? Pak, siapa? Kita semua boleh meruqyah. Dan baiknya ruqyah dilakukan ketika apa? Dilakukan ketika kita takut dan kita sakit, Pak. Karena ruqyah adalah doa khusus untuk perlindungan dan kesembuhan, Pak. Nanti kalau ada
apa misalnya sakit, jadi bisa lakukan ruqyah. Ketika ada orang sulit meninggal, nanti kita kasih berapa sharing tentang tipnya seperti apa. Banyak ya orang sulit meninggal tuh banyak Pak, karena punya ilmu-ilmu ya Pak ya. Nah ini banyak terjadi ya Pak ya. Saya kemarin ngajar di Mahat Ali, setelah ngajar di sini Mas Amir ngajar di Mahat Ali. Ternyata pondok juga harus belajar ruqyah dan dia berkurikulum di sana gitu loh. Jadi nanti dari pondok-pondok itu harus berdakwah ruqyah juga. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu ruqyah itu pernah dihentikan Rasulullah, Pak. Ya, ini nanti pertanyaan. Bapak kalau ditanya nanti ruqyah itu doa perlindungan kesembuhan, ada orang nyolot, ada orang belajar hadis cuma satu ya Pak. Jadi alhamdulillah saya belajar alhamdulillah Allah izinkan saya belajar kedua syekh dan saya bersanad ya internasional, ada sertifikatnya ya. Nanti ada orang yang mengetahui ruqyah cuma sebatas hadis ini. Hadis ini ada Pak. Letternya begini. Akan masuk 70.000 dari umatku tanpa hisab. Oke. Tanpa hisab itu spesial ya Pak ya. Spesial bagi orang-orang tertentu. 70.000 umatku masuk surga tanpa hisab bila dia tidak melakukan pengobatan kahe. Kahe itu apa Pak? Di sudut kakinya, di sudut bagian tubuhnya. Dulu ada pengobatan yang dibakar tuh Pak. Dan Rasul melarang. Orang yang melakukan pengobatan berdasarkan ramalan burung-burung, ya, artinya misalnya burungnya melalui rono, obatnya di sebelah kanan, burungnya melalui ke kiri, sebelah kanan. Pokoknya ramalan burung-burung dan orang yang melakukan ruqyah. Oke, ini hadis ada, ya. Jadi nanti dijawab ada hadis ini ada. Tapi Rasulullah dulu mengeluarkan fatwa ketika masa jahiliyah, Pak. Ketika dulu ruqyah itu sudah ada, Pak. Karena ruqyah ada jampi, Pak. Bangsa Quraisy kuno itu sudah melakukan ruqyah, tapi Islam belum masuk, Pak. Dan ruqyahnya itu menyebutkan Uzza, Lata, Mana dan 360 berhala yang ada di Ka'bah, Pak. Dulu Ka'bah itu penuh dengan berhala, ya. Dan Rasulullah itu mengeluarkan statement melihat kondisi keadaan sosial masyarakat pada saat itu. Lah kalau meruqyah menyebutkan nama berhala, Rasulullah takut. Ya, takut terjadi kemusyrikan, maka Rasulullah menghentikan karena belum ada dalil ruqyah, belum turun di situ. Jadi kalau kita memahami hadis, kita belajar sirahnya, belajar tentang sejarahnya. Hadis itu kenapa dikeluarkan? Oh, ternyata dulu belum masuk Islam secara kafah, belum keluar ayat-ayat ruqyah. Ya, dipahami. Banyak orang pelajari hadis ini untuk menyerang ruqyah soalnya. Ruqyah itu nggak boleh. Nah, teks pun ini Rasulullah ketika melarang pun dengan teks ini Rasulullah halus sekali, Pak. Hadisnya mengatakan bahwa 70 umatku masuk surga tanpa hisab, bukan masuk neraka karena ruqyah, nggak ada seperti itu. Atau sulit masuk surga tanpa ruqyah, tidak. Tapi diberikan untuk orang-orang yang spesial karena pada saat itu kemusyrikan merajalela, Islam belum turun secara kafah dan belum juga ada perintah ruqyah. Takut, Pak. Kayaknya ruqyah orang bahasa Arab ya, mungkin Al-Fatihah belum turun pada saat itu, walau alam bisawab. Terus dilakukan ruqyah dengan menyebut-nyebut berhala, nanti kebablasan, akhirnya terjadilah kemusyrikan. Rasulullah menghentikan sementara. Hentikan pun halus, tidak melarang. Kamu nggak boleh ruqyah, enggak begitu. Tapi menawarkan yang spesial gitu. Nah ini seperti ini. Nah kalau 70.000 golongan pada zaman perang Badar kayaknya kuotanya sudah habis, Pak. Ya Pak. Zaman ulama siapa namanya Imam Ghazali kayaknya sudah, kita tuh siapalah gitu ya Pak ya. Kita tuh berumur dosa. Tapi intinya bukan seperti itu. Maka ketika Al-Qur'an sudah turun secara utuh, Al-Fatihah sudah turun, maka ada sahabat yang namanya Auf bin Malik bertanya, "Ya Rasulullah, dulu leluhurku tukang ruqyah. Bapakku tuh ahli ruqyah. Terus panjenengan hentikan ya Rasulullah. Sekarang Islam sudah turun secara sempurna. Sekarang Al-Qur'an sudah turun. Boleh enggak Auf bin Malik meruqyah ya Rasulullah?" Nah, Rasulullah bertanya gimana? "Iridu aliyarukum." Perlihatkan ruqyahmu Auf bin Malik, ya. Dulu bapaknya Malik itu ya, bin Malik karena itu tukang ruqyah, Pak. Tapi kan belum masuk Islam pada saat itu.
terus protes, sekarang sudah masuk Islam, boleh nggak meruqyah? Iqridu, perlihatkan ruqyahmu. Auf bin Malik. Auf bin Malik membaca apa Pak? Al-Fatihah Pak. La ba'sa biriqa malam yakuna fihi syirkun. Oh, kamu meruqyah dengan baca Al-Fatihah Auf bin Malik. La ba'sa, tidak mengapa. Biriqa malam yakuna fihi syirkun, selama di dalamnya tidak ada kesyirikan. Hadis riwayat Muslim 2200. Jadi dalilnya i'ridu alaikum la ba'sa biriqa malam yakuna fi syirkun. Perlihatkan ruqyahmu Auf bin Malik, Auf bin Malik baca Al-Fatihah malam yakuna fi syirkun, selama di dalamnya tidak ada kesyirikan, Pak. Jadi ruqyah boleh enggak, Pak? Boleh. Pernah dilarang, terus tapi diperbolehkan karena Islam sudah keluar dengan sempurna. Nah, yang enggak boleh itu ruqyah yang ada syiriknya, Pak. Gitu ya. Terus hadis yang kedua tentang Hasan dan Husain. Hasan dan Husain kira-kira siapa Pak Hasan dan Husain? Cucu Nabi, Pak. Ketika itu demam, Pak. Demam, akhirnya Rasulullah membacakan doa ruqyah. U'idzukum bi kalimatillahi tamah min kulli syaiton wa hamah wa min kulli ainil lamah. Hadis Bukhari 3371, Pak. Dengan meniupkan ubun-ubunnya ke kepalanya. Jadi ibu-ibu pernah nggak kalau punya anak demam dulu? Pernah ya Pak ya? Bu, pernah ya? Lakukan ini Pak. Bukan kalau anak nggak bisa tidur, demam, terus akhirnya dipasangin apa di sini? Peniti sama berambang bawang apa Pak? Terus tempat tidurnya dikasih apa? Gunting, ya. Sapu. Nah, itu sudah mengajari anak-anak kita jimat, Pak. Betul nggak? Padahal Rasulullah mengajarkan doa ini. Bapak Ibu, di Gumpang dulu ada anak rewel nangis 5 hari nggak sembuh-sembuh, Pak. Dibawa ke rumah sakit UNS, disuruh pulang nggak ada apa-apa. Dibawa ke rumah sakit C, nggak ada apa-apa. Ya. Putus asa bapaknya dibawa ke dukun, Pak. Tambah rewel nggak itu? Nangis tuh 5 hari nggak berhenti-berhenti, Pak. Sampai habis tuh air matanya. Oke. Dibawa ke tempat kahin, ke tempat dukun, rumahnya malah ditempelin, Bapak Pirsa enggak? Di atas rumah-rumah itu biasanya ada lombok taruh apa, Pak? Apa, Bu? Dikasih lombok sama apa? Astagfirullahaladzim. Yang buat nyunduh itu apa namanya? Yang buat sebelah itu apa namanya? Sapu lidi ya itu apa namanya? Disunduh itu kan? Ya. Bukan prank. Ya pokoknya buat nyenebahin itu loh, Pak. Ya. Ya. Ibu-ibu percaya ada ya kayak gitu ya? Ternyata tambah parah, Pak. Tambah gulung-gulung, Pak. Itu adalah jimat, Pak. Ya. Ya kalau cuma adat istiadat yang tidak berbau kemusyrikan enggak apa-apa, tapi ini orang ini pulang dari perdukunan, Pak, tambah parah, tambah rewel. Ibu bapak, kalau berambang bawang, apalagi itu, tomat pakai enggak itu? Enggak ya Pak ya? Jadi sambal tomat. Ya dah. Saya bilang ini kalau komplit malah jadi bumbuan dapur. Gitu ya Bapak Ibu rahmati Allah. Dan enggak boleh tambah rewel Pak. Apa yang saya lakukan? Oh anak ini terkena ain Pak. Nanti pembahasan ain lah. Nanti kita terangkan pembahasan. Bapak Ibu pernah bentak, ibu-ibu nih, pernah bentak anaknya enggak? Terus malamnya rewel? Hah? Bapak pernah melototin anaknya enggak? Tahu-tahu malamnya rewel? Hah? Pernah enggak marahin anaknya terus rewel kan? Nah itu ain Pak. Nanti kita bahas di seri-seri ain. Makanya saya di sini nanti kalau diizinkan ya, Bapak Ibu rahmati Allah, nanti kita bikin 3 seri ya Pak ya. Ringan-ringan aja ya, 45 menit, 1 jam paling lama tanya jawab. Nanti keempatnya kita bikin ruqyah masal ya Pak ya. Nanti tulisin tuh ruqyah masal. Peruqyahnya dari Masjid Al-Mukarramah. Oh, yang datang banyak dari masjid sebelah ya. Siapa yang ruqyah? Jamaah atau takmir masjid sini. Oh, keren enggak, Pak? Masya Allah. Nanti kalau ada kesurupan bingung. Enggak ya, Pak ya. Nah, itu enggak boleh jimat-jimat seperti itu. Rasulullah marah.
Man alqa tamimah faqad asroka. Semua mantra itu adalah jimat. Enggak boleh. Man talaqqa syai'an ukila ilahi. Siapa yang bertawakal pada jimatnya, maka Allah berlepas diri pada orang itu dan menyuruh orang itu menyelesaikan urusan pada jimatnya. Allah enggak mau. Ya. Ketika orang pasang sunduan-sunduan sate di atas rumahnya itu dari perdukunan, ya kalau pasang sendiri artinya bukan masang, artinya kalau kita nggak paham atau kita nggak dari perdukunan, ya inilah artinya tidak berbau kemusyrikan lah. Jangan sampai kita terbawa seperti itu, Pak. Takut, Pak. Ya, hadisnya bagaimana? Siapa yang mendatangi dukun, maka sholatnya tertolak selama 40. Ya. Siapa yang percaya pada dukun, mengiyakan, menganggukkan kepalanya, maka dia telah kufur terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Nah ini bahaya, Pak. Kira-kira kalau saya nggak turunin, saya doain terus, kira-kira mandi nggak doa saya? Akhirnya sate-sate nanti saya turunin, Pak. Terus apa aja kamu dikasih? Oh dikasih ini tat. Oh ya, saya rukyah itunya. Terus saya mandikan dengan air rukyah, alhamdulillah Pak. Ketika dicemplungkan selesai Pak, nggak nangis Pak. Main air langsung aneh. Karena Allah, bukan karena saya. Oke, tadi hadis 1 ya. Hadis 2, itu hadis kedua ya tadi. Hadis kedua dari Rasulullah ketika merukyah Hasan dan Husain. Makanya ketika nanti ibu-ibu anaknya demam atau gini, ibu-ibu anaknya bisa terkena melihat sesuatu yang gaib, ya. Terus melorok ke atas itu Pak, rewel terus setelah itu, ya enggak? Atau main kemana, tahu-tahu kena sawan, ya. Nah baca doa itu. A'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitan wa hamah wa min kulli ainin lamah. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat-Mu yang sempurna ya Allah dari makhluk-makhluk jahat, dari roh-roh jahat atau dari setan-setan, juga dari binatang berbisa, dan juga dari pandangan mata yang ain atau hasad. Bapak memandang putranya hasad, memandang putranya galak, malamnya demam. Ya, ibu-ibu membentak anaknya galak, malamnya demam. Ya, ibu-ibu takjub kepada anaknya tanpa melihat bukan melihat anaknya takjub tanpa menyebut anaknya demam. Nanti di pembahasan ain itu Pak. Ya, jadi kita belajar tentang pengobatan apa yang diajarkan Rasulullah. Kira-kira setuju nggak Pak? Setuju ya. Jadi kalau ada orang yang pakai peniti-peniti itu bagaimana tindakan kita? Gimana Pak? Apa langsung kita rampas? Enggak Bu. Jangan begitu. Kita halus saja, kita dakwai pelan-pelan, kita kasih pengertian. Makanya pembekalan seperti ini penting nggak? Ngomong yang baik, karena mereka saudara kita Pak, yang belum tahu. Jangan langsung kita musuhin, jangan. Ya, tapi apa namanya? Kita nasihati Pak. Masalah hidayah itu urusan kita halus-halus saja sebagai orang Solo itu kan halus-halus ya Pak ya. Kita dakwai. Karena ruqyah itu adalah dakwah sebelum menjadi obat. Hadis ketiga dari Ibunda Aisyah ya. Ada keluarganya sakit, maka Rasulullah memegang dadanya dan membaca seperti doa ketika kita menjenguk orang sakit. Doanya ketika ada orang sakit apa Pak? Kan di sini biasanya ada jamaah sakit ya. Biasanya kita baca bersama-sama ya Pak ya. Sama bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma robbanas atsibil basa isfi anta safi la sifa ila sifauka sifan ya godur sakmo. Sama seperti doa-doa sakit. Cuman dipegang bagian yang sah. Hadis ketiga. Hadis yang keempat Pak. Masya Allah. Tapi nggak perlu saya coba minum separuh Rasulullah ya. Bapak-bapak nanti bisa coba. Keren Pak gitu loh. Keren gitu. Wah, minumnya seperti Rasulullah gitu ya. Hadis yang terakhir saya sampaikan sebelum nanti tanya jawab 10 menit ya Bapak Ibu rahmat Allah. Rasulullah bersama dari Auf bin Malik. Auf bin Malik itu pasukan penyapu ketika Rasulullah. Jadi pasukan ada leader, ada sweeper. Nah, Auf bin Malik itu pasukan paling belakang Pak. Rasulullah berjalan bersama 40 pasukannya. Dalam safar, dalam pergi, capek, lelah, masuk suatu lembah. Ya ketika masuk ke dalam suatu lembah, mau bermalam, ditolak Pak. Tidak boleh. Karena apa? Kepala suku di lembah itu baru tersengat kalajengking dan demam selama 4 hari Pak. Ya. Rasulullah masuk ke dalam lembah, mau bermalam, tertolak. Nah, lembah itu dihuni kepala suku dan rakyat-rakyatnya orang-orang Badui, Pak.
Orang-orang Badui ya, diperhatikan ya, bukan orang Islam dalam pada saat itu, namanya orang dakwah berjalan. Nah, ketika itu Rasulullah dengan adab yang baik, ketika tidak boleh maka Rasulullah bablas ke depan, Pak, ke kampung sebelahnya, ke kota sebelahnya ya. Tapi Auf bin Malik kasihan karena kota sebelahnya itu jauh. Permasyuri melarang, istrinya kepala suku melarang, dan Rasulullah Auf bin Malik menawarkan, ya Permasyuri, ya istri kepala suku, boleh nggak aku ngobatin? Katanya ngobatin loh Pak ya, ngobatin ya, bukan menyembuhkan ya. Kalau kesembuhan adalah milik bukan kita. Kalau ngobatin boleh nggak? Boleh. Karena kita pengobat ya, pengobat, tapi hak kesembuhan adalah milik Allah Ta'ala. Bin Malik menawarkan, dan ketika itu Auf bin Malik melakukan apa Pak? Jadi kepala suku itu disengat kalajengking, demam, sudah diruqyah kemana-mana, akhirnya ruqyah jahiliyah ya Pak ya. Ruqyah kemana-mana, dibawa ke rumah sakit UNS juga nggak sembuh ya Pak ya. Dibawa ke Muharwardi nggak sembuh, atau dibawa ke puskesmas mana sini? Ada nggak sembuh juga ya Pak ya. Dan akhirnya Auf bin Malik memberanikan diri mengajukan karena kasihan Rasulullah jauh ke jalan ke depan. Dan apa yang dilakukan Auf bin Malik? Auf bin Malik membaca Al-Fatihah dan meniupkan ke tangannya Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan. Kebagian yang disengat kalajengking Pak. Qadar Allah atas kehendak Allah, dalam riwayat itu hitungan cuman menit Pak. Nah, kalau yang ruqyah saya Pak, kira-kira berapa jam itu Pak? Saya harus mengulang Al-Fatihah. Awal saya meruqyah itu Pak, mengulang Al-Fatihah itu banyak sekali Pak. Ya. Tapi ini sahabat, sekali ruqyah, sekali tiup, racunnya tawar Pak, hilang. Dan akhirnya Auf bin Malik ngejar Rasulullah di depan. Ayo Rasulullah, kita kembali ke lembah ini, dan Rasulullah boleh kita bermalam di sini. Dan Rasulullah dengan adabnya baik, nggak banyak tanya, akhirnya berpasang tenda di situ, bermalam di situ. Dan ketika mau paginya mau pergi safar, mau pergi lagi, dibawain 40 ekor kambing Pak. Dan Rasul bertanya pada Auf bin Malik, Auf bin Malik, ini apa? Kok tadi malam kita boleh bermalam, sekarang kita dibawain kambing? Saya ngobatin kepala suku Badui ini ya Rasulullah. Dengan apa? Dengan Al-Fatihah. Rasulullah tersenyum, tidak menjawab, dan Rasul cuma mengangguk. Lah ini apa kambing ini? Ini hadiah diberikan kepala suku Pak. Dan Rasul berkata, bagikan pada yang lain, dan aku minta bagikan bagianku dan bagikan pada yang lain. Rasulullah adil banget Pak. Adabnya keren banget ya Pak ya. Dapat bagian, diminta bagiannya Rasulullah, dan seluruhnya dibagikan kepada pasukannya. Oh, jadi dapat satu kambing dalam jadi. Oke. Dalam hadis ini, dalam cerita ini, dalam riwayat ini ada 3 Pak. Ada 3 hikmah di sana, ya. Tadi yang diruqyah Auf bin Malik itu agamanya apa Pak? Agamanya apa? Enggak punya agama kan? Jadi boleh enggak meruqyah orang non? Boleh dalam hadis itu. Boleh kan? Oke, nanti kalau ditanya, Bapak Ibu udah punya bekal nih, boleh nggak meruqyah orang non? Saya berapa kali pernah Pak. Karena ruqyah adalah dakwah Pak. Kalau dia sembuh, dia masuk Islam, kita berpahala nggak? Pahala. Oke, dalam kisah itu disengat kalajengking, demam, ngigo berhari-hari. Kalajengking, sengatan kalajengking itu racun. Ini penyakit medis atau non medis? Medis, betul? Medis. Berarti ruqyah bisa untuk penyakit medis nggak? Bisa nggak? Nanti kalau ada orang patakular, Bapak baca ruqyah ya. Tapi tetap dibawa ke rumah sakit juga gitu loh. Karena kita bukan sahabat yang alimnya seberapa gitu loh. Iya, qadar Allah sembuh kalau memang karena kesalahan kita, karena ketaatan pada Allah izinkan semua sembuh. Gitu ya. Cancer dan lain kita praktekkan juga begitu, Pak. Walaupun ada yang sembuh, ada yang enggak, tapi ada sisi Allah banyak yang sembuh juga. Jadi bukan hanya gangguan jin. Terus dalam hadis itu, peruqyah boleh enggak dikasih hadiah Pak? Boleh enggak Pak? Boleh ya.
Nah, nanti kalau ada yang mengundang saya ke sini untuk meruqyah, berarti siapkan 40 ekor Oke, siap gitu ya. Satu kambing berapa Pak sekarang? Bu, berapa Bu? Berapa Pak satu kambing? Nah, kalikan 40 Pak. Nanti Mas Irfan, aku meruqyah. Saya kemarin habis meruqyah gue dari sini, enggak saya sebutkan. Ada daerah sini kemarin. Mas Irfan, berapa Mas Irfan mukafaahnya? Berapa maharnya? Ya seperti hadis itulah. 40 ekor kambing. Itu kepala suku dalam riwayat itu sekelas gubernur, Pak. Gubernur ngasih 40 ekor kambing kecil, Pak. Satu sapi kecil. Nah, kalau Pak RT gimana? Satu ayam ya. Enggak apa-apa. Artinya ruqyah itu tidak boleh memberatkan. Oke, terakhir. Yuk ikuti kata-kata saya bersama-sama. Ruqyah adalah, ayo Bu, ruqyah adalah doa perlindungan dan kesembuhan. Ruqyah adalah dakwah sebelum menjadi obat. Ruqyah adalah tobat sebelum menjadi obat. Nah, kalau orang itu tidak bertobat, hari ini kita ruqyah, besok ke kafe lagi, kira-kira kuat lagi enggak? Kuat ya? Berarti ruqyah itu harus perlu yang namanya tobat. Ruqyah itu perlu yang namanya dakwah. Didakwai siapa Pak? Didakwai manusia dan bangsa jinnya. Tadi ada ibu-ibu yang masih ada pakai anaknya kasih peneliti itu. Kita dakwai, benar enggak? Kita dakwai, kita ajak tobat. Wah, ruqyahnya Masya Allah Pak. Gitu? Mungkin 5 menit ya, Irfan izin. Terus ini coba kita adakan tanya jawab. Gitu ya Pak ya. Monggo sebelum saya akhiri, saya sekali lagi minta maaf, saya harus ke Boyolali. Tadi aja numpaknya udah Masya Allah ya, sukanya gitu. Saya minta doanya. Nanti kita adakan lagi kajian 3 seri atau berapa seri ya Pak ya. Seri-seri ruqyah. Nanti setelah ruqyah masuk lagi ke seri sihir Pak. Panjang Pak. Sihir macam-macam nih. Jangan-jangan ibu-ibu suaminya tersihir. Maka berhati-hatilah. Kebanyakan nonton sinetron nih sih. Ya. Oke, Mas Amir mungkin 5 menit ya Mas Amir ya. Kita mau tanya jawab ya. Oke. 3 menit lah. Monggo kalau ada pertanyaan. Oke, silakan. Paranormal itu kalau kita lihat bacaannya juga Quran gitu, Al-Fatihah juga ada, kalau membaca terus suara juga ada, dan itu termasuk syirik atau tidak? Oke, banyak terjadi Pak. Di medsos banyak sekali Pak. Kita berdasarkan ya Ibn Taimiyah ya Pak ya. Kalau ada sekarang di medsos banyak tuh Pak ya, yang namanya ustadz tapi uskun Pak. Ustadz tapi dukun. Kikun kayak dukun. Nah, saya pernah bikin materi itu namanya dukun berkalung sorban. Karena dukun-dukun sekarang pakai pakaian yang serem-serem udah nggak laku Pak. Nggak laku Pak. Orang takut. Pakainya sama seperti kita, sama kayak panjenengan. Gagah itu pakai baju hitam, baju putih resik. Tapi sama aja, Pak. Oke. Ibnu Taimiyah berkata, kalau ada orang yang bisa berjalan di atas langit, di atas awan dan berjalan di atas bumi, maka janganlah kamu gumun. Dibilang wali Allah dan sebagainya macam. Nah, ini sulit membedakan mana wali Allah, mana wali setan. Benar kan? Tapi lihatlah kedekatannya dengan ketaatannya pada Allah, ya. Orang itu masjidan. Dan lihatlah kedekatannya dengan Al-Qur'an dan lihatkanlah kedekatan juga dengan As-Sunnah. Nah, baru kita boleh percaya, Pak. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Bapak, ada berapa ustadz di masjid, di TV, di medsos ya. Di medsos itu banyak yang tidak melakukan namanya pengobatan atau ruqyah syariah dan ruqyah syirikiyah. Tapi nanti kita bahas di mana yang ruqyah syirik dan mana yang ruqyah syar'i, Pak. Mungkin di pertemuan ketiga nanti, Pak. Nanti. Jadi kita bisa bedakan mana yang dukun, mana yang ustadz, Pak. Jadi sebenarnya belum sampai, Pak. Nanti ya, Pak ya. Nanti saya bawa kitabnya tentang cara membuat sihir juga ada, Pak. Bapak-bapak mau belajar tentang cara membuat sihir?
Kenapa kitab itu kita bawa, kita pelajari, biar kita tahu kesesatan para penyihir dan tahu kelemahannya, bukan buat nyihir, enggak. Mungkin satu lagi ada? Ji, Ustaz. Ya, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah ya. Iblis saja itu pernah sampai di surganya Allah, benar nggak? Dan jin-jin hidupnya ribuan tahun. Mungkin ketika Rasulullah membaca di surat Al-Jin ayat 1, mereka juga ikut mendengarkan. Mereka hafal. Ya. Lebih fasih. Tapi mereka belum tentu taat sama Allah. Ingat. Ya. Mereka percaya adanya Allah. Iblis itu percaya adanya Allah. Percaya nggak? Percaya. Pernah ketemu. Pernah tinggal di surganya Allah. Tapi dia tidak taat pada Allah. Begitu juga jin-jin yang kafir yang mungkin apal cuman buat ngederin kita. Buat nakut-nakutin peruqyah. Kalau digagas gitu Pak, Abu Jahal, Abu Lahab itu kan apal Pak. Ya enggak. Bahkan yang penjajah yang mau mengalahkan Aceh itu Senok sama Mas. Senok-Hurnya ya, itu hafid Quran Pak. Tapi kan kafir. Itu mempelajari kenapa Aceh itu enggak pernah bisa dijajah. Maka disekolahkan Senok Hurjat itu ke Arab Pak, ke Mekah untuk belajar Quran. Neng kono nganggo surban, nganggo koko biar orang-orang pakai jubah, biar orang-orang memahami, oh ini hafid Quran, oh nah ini sebagainya. Tapi kan dia tidak mengimani adanya Allah. Jadi jangan terlalu takut dengan hal seperti itu Pak. Coba kalau terjadi seperti itu, ajak dia syahadat. Enggak mau Pak kalau kafir Pak. Suruh dia sujud, tekniknya seperti itu. Menolak. Gitu ya Pak ya. Satu lagi ya cukup ya. Saya minta maaf Pak. Kalau enggak saya layanin Pak sampai jam 12 siang itu saya layani Pak. Bu, nanti saya copy, saya berikan ke Mas Amir. Mas Amir nanti kapan ke toko saya masih utang sama Muslim Trend remaja masjid di sini untuk materi saya, ya. Nanti bisa ke kantor saya, nanti Mas Amir bisa ngambil, bisa di-share di sini. Terus nanti cara menggunakan seperti apa di kajian kedua akan kita praktekkan. Kalau ada anak yang rewel dibawa, Bu. Kalau ada bapaknya yang rewel Ngeten Bapak Ibu dirahmati Allah, saya minta maaf, saya Ivan Abi Safa sekali lagi banyak salahnya, banyak kurangnya, dan saya juga maaf bahasa Jawanya kurang bagus Pak. Terus terang. Jadi kalau menyampaikan bahasa Indonesia saja, karena saya blasteran Pak, Jakarta dan Solo Pak, dan banyak di sananya Pak. Ngeten Bapak Ibu ya, semoga Allah memaafkan saya. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon pamit, saya mohon didoakan Pak. Nanti saya ada lomba Uzbek Archery, memanah di atas kuda. Jadi remaja masjid, ayo kalau mau berkuda sama saya, oke, gitu ya. Karena Rasulullah bilang apa? Pemuda itu di umur 40 Pak. Jadi jenengan saya itu pemuda-pemuda Pak. Pemuda itu 40 ke atas ternyata. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.